Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim ya Allah. Ibu dosen yang kami hormati, teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Peluang, Tantangan Kurikulum dan Arah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Adapun materi yang pertama yaitu analisis peluang kurikulum. Langsung saja, analisis peluang kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntunan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung yaitu SDM. SDM memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. B. Dalam Hamalik menyebutkan 3 hal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, the essential curriculum, yaitu meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minimum, yang pencapaiannya harus diukur dengan teknik quality control. Yang kedua, the potential curriculum, yaitu meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk meliputi setiap anak, selaras dengan perkembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan untuk ini diperlukan evaluasi yang kontinu. Yang ketiga, the positional curriculum, yaitu meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Adapun beberapa faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terus-menerus meningkat, yang pada gilirannya akan menimbulkan kelangkaan fasilitas belajar dan personel pembimbing, sehingga membutuhkan kurikulum yang lebih sesuai. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut penyesuaian kurikulum agar masyarakat kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain, terutama dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, aspirasi manusia semakin berkembang luas. Berkat kebebasan berpikir dan mengeluarkan gagasan dan konsep perlu mendapat penyaluran yang wajar agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Hal ini mendorong perbaikan dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, dinamika masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan gerakan masyarakat baik vertikal maupun horizontal membuat pengaruh besar artinya bagi pengembangan pendidikan. Maka, untuk mengurangi masalah-masalah yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, Othniel Smith dalam Hamalik menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beliau menitikberatkan pada yang pertama, pemilihan titik tolak pengembangan. Yang kedua, analisis kekuatan-kekuatan yang ada secara selektif. Yang ketiga, teknik pelaksanaannya. Yang keempat, cara yang konvensional dalam mengusahakan perubahan. Yang kelima, kontrol atau pengawasan kurikulum. Menurut Nurgiantoro, dalam pengembangan kurikulum terdapat sejumlah prinsip dasar yang dipakai sebagai landasan agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan keinginan yang diharapkan, baik oleh pihak lembaga, siswa, orang tua, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya relevansi, efektivitas, efisiensi, kesinambungan, fleksibilitas, berorientasi pada tujuan, dan prinsip sinkronisasi. Prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui oleh semua pihak, terutama guru sebagai pelaksana di lapangan, dan dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran dengan baik. Kelemahan dari kurikulum kita
Kelemahan dari kurikulum kita saat ini ialah pada aspek implementasi dan mengesampingkan peran guru dalam perubahan kurikulum. Kita lebih konsen pada aspek isi kurikulum itu sendiri. Perlu disadari bahwa implementasi kurikulum merupakan bagian integral dan pengembangan kurikulum karena ia merupakan bentuk aktualisasi dari kurikulum yang dicerminkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan kurikulum dibutuhkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip, prosedur, dan pendekatan strategis. Implementasi kurikulum di Indonesia berdasarkan hasil pengamatan sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang memberi kesan implementasi kurikulum di lapangan yang gagal. Sedikitnya ada empat faktor penyebab utama, yaitu faktor yang bersumber dari birokrasi, terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan di kalangan birokrat mengenai peran kurikulum dan unsur guru dinomorduakan. Yang kedua, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran kurikulum, sehingga tidak sesuai dengan realitas sosial dan tuntunan perubahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan guru. Lalu yang keempat, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, terutama karena tidak kuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan satuan pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah. Keempat faktor di atas merupakan suatu kesatuan yang bersinergi sebagai gabungan yang memastikan terjadinya kegagalan dalam perubahan dan implementasi kurikulum di lapangan. Di tangan guru, kegagalan tersebut menjadi nyata. Posisi dan peran yang terbatas sebagai pelaksana serta pemahaman konseptual mereka yang sederhana. Walaupun demikian, belum boleh disimpulkan bahwa guru adalah kausa prima kegagalan kurikulum. Guru hanya satu unsur terkait dari mata rantai kegagalan. Dengan demikian, pemerintah harus memfasilitasi guru untuk lebih memahami dasar-dasar pertimbangan penyusunan kurikulum baru, melibatkan guru secara aktif dalam kajian, uji coba, dan penilaian berbagai aspek kurikuler. Selanjutnya, memberdayakan guru serta berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan profesional mereka sebagai narasumber kurikulum. Materi selanjutnya yaitu tantangan kurikulum pendidikan pada abad ke-21. Seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, semakin besar pula tantangan dunia pendidikan yang dihadapi. Peran iptek ialah bagian sangat penting dalam rotasi zaman. Banyak pengamat dan ilmuwan sepakat bahwa abad ke-21 juga dikatakan sebagai era globalisasi. Era yang mana persaingan semua ruang lingkup menjadi ukuran atas kemampuan penguasaan iptek. Menyinggung sistem pendidikan kita secara formal tentu tidak terlepas dari pemberlakuan kurikulum yang dipakai sebagai standar nasional. Awal pemberlakuan kurikulum 2013 atau yang dikenal sebagai K13 beberapa tahun silam terjadi pro dan kontra, terutama di kalangan akademisi. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kurikulum ini menjadi sebuah pilihan dan kebutuhan yang tepat bagi standar pendidikan nasional. Kurikulum ini berbasis karakter dan kompetisi yang mewajibkan peserta didik aktif dalam pembelajaran, karena dalam konteks era globalisasi akan banyak terjadi pergeseran dan perubahan nilai-nilai etika budaya, terutama perubahan pada krisis moral. Kendala pendidikan pemberlakuan kurikulum 2013 tentu bertujuan memenuhi standar pendidikan nasional yang berkarakter sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam bingkai K13 ini telah mencakup integrasi undang-undang itu.
Pada abad 21, banyak tantangan yang dihadapi. Selain keterampilan dasar, individu perlu memiliki keterampilan dan kompetisi tingkat tinggi untuk mengikuti perubahan. Menangkap teknologi, memperoleh pengetahuan dengan memilih, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang dihasilkan dengan cepat. Untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh ini dapat dalam kehidupan sehari-hari dalam mengubahnya menjadi produk. Keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki individu dalam masyarakat. Informasi inilah yang disebut dengan keterampilan abad ke-21. Keterampilan pada abad ke-21 tidak mencakup keterampilan atau pengetahuan saja. Keterampilan abad ke-21 mencakup pemahaman dan kinerja. Dengan kata lain, ini adalah perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Pada abad ke-21 ini, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan informasi, keterampilan pembelajaran dan informasi, serta keterampilan hidup dan karir. Memperhatikan berbagai macam tantangan dan keterampilan yang dipersyaratkan pada pembelajaran abad 21 tadi, maka menjadi sebuah keharusan dalam pengembangan kurikulum untuk memperhatikan segala macam keterampilan sebagaimana yang dituntut oleh abad 21 untuk dimuat dalam kurikulum dan diajarkan kepada peserta didik. Perubahan kurikulum telah dilakukan oleh pemerintah pada jenjang sekolah menengah ke bawah. Telah ditetapkan kurikulum 2013 dengan berbagai perbaikannya. Kurikulum 2013 sesungguhnya telah mengakomodasi keterampilan abad ke-21. Berdasarkan uraian di atas, keterampilan-keterampilan yang menjadi kebutuhan pada abad 21 itulah yang menjadi tantangan yang harus dikembangkan dalam kurikulum. Jadi, kesimpulannya, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, isi atau materi, metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Seperti telah diketahui, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1966 karena adanya perubahan kekuatan politik. Kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1965. Kurikulum tersebut bersifat sementara dan pada dasarnya hanya menghapus bagian-bagian yang berkenaan dengan ajaran komunisme. Adanya pengaruh politik terhadap kurikulum sangat jelas dan tak mungkin dipungkiri, kurikulum adalah isi dan jantungnya pendidikan. Oleh karena itu, kekuatan yang mampu mempengaruhi kurikulum berarti menguasai proses pendidikan dan hasil pendidikan. Kepedulian kekuatan politik dapat berupa kekuatan resmi yang dipegang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi juga dapat berupa kekuatan politik yang real di masyarakat dan secara langsung berpengaruh terhadap kurikulum sebagai suatu proses pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada tahun 1946 oleh Menteri M.R. Suwandi dapat dikatakan sebagai keputusan awal tentang kurikulum. Keputusan Menteri tersebut dimuat dalam Pewarta PPK nomor 2 tahun 1951, menetapkan pedoman dasar-dasar pengajaran haruslah mengandung hal-hal sebagai berikut. 1. Perasaan bakti kepada Tuhan. 2. Perasaan cinta kepada alam. 3. Perasaan cinta kepada negara. 4. Perasaan cinta dan hormat kepada orang tua. 5. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan. 6. Perasaan berhak
dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya. 7. Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. 8. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. 9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, oleh karena itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati berdasar atas rasa keadilan dengan berpegang teguh atas dasar harga diri sendiri. 10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajiban, jujur dalam pikiran dan tindakan. Pada tahun 1950, Republik Indonesia menghasilkan undang-undang pertama tentang pendidikan, yang kemudian digunakan oleh RIS dan setelah itu digunakan kembali oleh Republik Indonesia dengan nama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 terdapat berbagai ketetapan mengenai kurikulum. Walaupun harus dikemukakan bahwa berbagai pikiran mengenai kurikulum yang dikemukakan anggota BPKNIP tidak terumuskan secara eksplisit. Rencana pembelajaran yang diberlakukan pada waktu itu adalah Rencana Pelajaran tahun 1947 dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, maka diberlakukan Rencana Pelajaran 1947 itu tidak banyak berubah. Rencana Pelajaran SD memuat daftar mata pelajaran yang terdiri dari 16 mata pelajaran. Suasana kebangsaan yang baru saja merdeka dan kesadaran akan pentingnya membangun rasa kebangsaan yang baru tampak menjadi faktor yang menyebabkan posisi mata pelajaran sejarah dianggap sangat penting. Selain ada mata pelajaran sejarah Indonesia di SD, di SMP dikenal ada mata pelajaran sejarah Indonesia dan mata pelajaran sejarah dunia. Di SMA, pelajaran sejarah bertambah dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan untuk mereka yang mengambil jurusan sastra dan budaya. Pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Nugroho Notosusanto mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461-U-1983 menetapkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum dalam bentuk mata pelajaran PSPB baru diterapkan secara resmi di sekolah pada kurikulum 1984. Sebelumnya, dalam kurikulum 1975 yang merupakan kurikulum modern pertama di dalam dunia pendidikan Indonesia karena dikembangkan menurut teori dan prinsip pengembangan kurikulum. PSPB belum menjadi mata pelajaran. Kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan integratif. Kurikulum 1975 memperkenalkan cara baru dalam menilai hasil belajar peserta didik, yaitu melalui soal-soal yang menggunakan butir soal objektif. Pendekatan baru yang diperkenalkan dalam proses pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai agen yang aktif dalam belajar dengan nama cara belajar siswa aktif atau CBSA. Maka peserta didik harus aktif mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya dan tidak hanya menerima semua informasi dari guru. 10 tahun kemudian, pemerintah mengganti kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Pada dasarnya tidak banyak merubah posisi belajar peserta didik. Peserta didik harus memegang peran aktif dalam belajar dan terus dipertahankan dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Peserta didik harus melaksanakan pembelajaran melalui keterampilan proses,
sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengembangkan masalah berdasarkan apa yang telah dibaca, diamati, dan dibahas. Kemudian, mengembangkan proses belajar aktif dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan tersebut. Sayangnya, kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dengan model CBSA dan kurikulum 1975 diulang kembali. Pada tahun 1994, sesuai dengan tradisi 10 tahunan, pemerintah meresmikan kurikulum baru, yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984. Tetapi pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum 2004. Pada saat kini, proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti kebijakan yang diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan ketetapan tersebut, maka pada saat sekarang proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti dua langkah besar, yaitu proses pengembangan yang dilakukan di pemerintah pusat dan pengembangan yang dilakukan di setiap satuan pendidikan. Arah baru ini diharapkan dapat menjawab kepentingan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum diharapkan dapat mengkomodisi dua kepentingan dengan baik, sinkron dan tanpa konflik, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Pengembangan yang paling menjadi fokus perhatian adalah pengembangan tingkat sekolah. Pada tingkat ini, sekolah tetap harus memperhatikan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang dilayaninya, menerjemahkan tantangan tersebut dalam kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Pengembangan pada tingkat satuan ini menghasilkan apa yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Sesuai dengan ketetapan pada Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian dari 7 prinsip pengembangan KTSP tersebut, maka memberikan kesempatan kepada KTSP untuk membuka pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.
Melalui keempat prinsip itu, kurikulum tidak lagi hanya peduli dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga sudah peduli dengan aspek kehidupan lain dari manusia. Oleh karena itu, apabila prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik dalam KTSP, kelemahan yang terdapat pada SKL, SKRNKD dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, maka arah kebijakan kurikulum di masa mendatang itu haruslah memperhatikan penerapan prinsip-prinsip dengan benar dan evaluasi kurikulum tingkat KTSP. Itu harus memperhatikan fokus ini baik dalam pengembangan dimensi dokumen maupun dalam pengembangan dimensi proses. Dokumen KTSP harus jelas mencantumkan keterampilan yang diperlukan sehingga seorang peserta didik mampu mengembangkan dirinya di sekolah maupun di rumahnya. Di antaranya itu harus bisa mengembangkan akhlak ketika di luar sekolah. Ketika selesai dari sekolah, siswa itu harus yang pertama harus berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, dokumen kurikulum dan diorganisasikan menurut prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu kurikulum 13 atau Kurtilas berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Yang kedua, tema utama kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Selanjutnya itu Kemendikbudristek berencana menawarkan kurikulum yang terbaru yang disebut-sebut lebih fleksibel pada tahun sekarang, pada tahun ini yaitu tahun 2022. Meski begitu, dalam memilih kurikulum yang kedepannya tetap sekolah-sekolah tidak perlu khawatir karena tergantung terhadap sekolahnya sendiri atau sekolah masing-masing. Dan juga dalam prosesnya pula sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum terbaru atau kurikulum prototype akan diberikan bantuan pembimbingan oleh Kemendikbudristek. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan sekolah yang menerapkan kurikulum terbaru akan menjalani transisi dengan mulus. Dan selanjutnya, kurikulum prototype ini tengah diterapkan secara terbatas di 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia atau di seluruh penjuru Indonesia melalui program sekolah penggerak. Sekolah-sekolah yang menjadi peserta program itu uji coba di sekolah yang beragam dapat memastikan kurikulum yang sedang dikembangkan bisa diterapkan di beragam kondisi.